Oke, selamat siang untuk adik-adik kelas 12 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas materi, uh, bukan materi tapi soal ujian UKK kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan kali ini yang perlu saya bahas kepada adik-adik semua yaitu paket 1 ya. Dimana di paket 1 ini judul tugas yang harus dilakukan atau yang dipraktikkan oleh peserta didik nantinya adalah aplikasi perpustakaan digital. Dimana tugas ini itu bentuk soalnya itu penugasan perorangan, jadi individu, bukan secara kelompok ya. Jadi nanti pekerjaan ini secara individu ya, untuk bisa mengukur kompetensi dari adik-adik semua. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu saya bahas kali ini adalah yang berkaitan dengan peralatan yang harus dipersiapkan ya. Jadi nanti sebelum adik melakukan menggunakan komputer itu sendiri untuk membuat sebuah aplikasi perpustakaan digital ini, yaitu standar minimalnya itu adik-adik memiliki komputer atau PC yang prosesornya itu dual core 2,4 MHz ya. Jadi RAM-nya itu standarnya 2 GB. Jadi perlengkapan peralatannya itu seperti ini. Jadi standar spesifikasi minimalnya itu seperti ini. Itu yang untuk adik-adiknya begitu. Jadi yang smartphone ini itu bagi adik yang memilih pembuatan aplikasi perpustakaan digital ini yang berbasis website begitu. Sudah itu yang membutuhkan koneksi internet, jadi minimal 1 Mbps. Jadi kecepatan internetnya seperti ini. Jadi untuk misal pendukung pembuatan aplikasi itu sendiri. Jadi yang perlu saya sampaikan ke adik-adik itu adalah untuk pembuatan aplikasi perpustakaan digital ini ada tiga komponen yang harus dipersiapkan oleh peserta didik. Yang pertama itu adalah alat dan bahannya, seperti yang tadi itu adalah komputer. Sudah itu dokumen pendukungnya itu misalnya seperti ini. Jadi aplikasi pendukung pembuatan aplikasi itu sendiri. Sudah itu yang berikutnya itu adalah datanya ya, data dukungnya biasanya kan kita membuat aplikasi itu adalah ada file-file berbentuk gambar. Misalnya kita membuat tombol login itu kan ada yang menggunakan huruf dan ada yang menggunakan gambar, ada yang gambar orang atau gambar kunci untuk paspornya. Jadi biasanya itu ada dokumen-dokumen seperti itu. Jadi sebelum adik nanti melakukan itu setidaknya ada dokumen ini. Jadi aplikasi yang harus diinstal di dalam komputernya adik-adik. Sudah itu komputer itu tidak ada kekurangan baik dari mouse, keyboard dan lain-lain sebagainya. Sudah itu data pendukungnya untuk pembuatan aplikasi itu sendiri. Jadi yang perlu saya informasikan ke adik-adik adalah di sini diminta untuk buatkan desain user interface-nya. Desain user interface itu adalah tampilan dari aplikasinya. Jadi di situ nanti adik membuat sebuah gambaran secara umum, kira-kira aplikasi ini nanti saya akan buatnya seperti ini. Ketika ditampilkan di pertama kali atau ketika saya install di komputer orang lain, nanti aplikasi ini gambarnya seperti ini, ikonnya. Jadi menu shortcut-nya itu gambarnya seperti apa. Jadi dibuat sedesain mungkin. Nah, di sini dia ada fitur minimum ya. Fiturnya itu minimalnya itu seperti ini. Jadi aplikasi ini jadi ada tombol ketika dia dibuka nanti, ketika orang menggunakan aplikasi itu sendiri, ada fitur login-nya terlebih dahulu. Berarti di situ membutuhkan sebuah akun ya, akun pengguna untuk bisa mengakses aplikasi yang ada buat nanti. Maka aplikasi yang yang setara dengan atau sejenisnya dengan
aplikasi Facebook. Aplikasi Facebook ini kan otomatis ada aplikasi di mana aplikasi itu sendiri harus penggunanya, di mana penggunanya itu harus memiliki usernya atau akunnya untuk bisa mengakses Facebook itu sendiri. Sudah itu ada kata logoutnya, di mana logout ini di mana nanti tutup aplikasinya. Ketika ditutup aplikasinya, maka dengan sendirinya ditutup dengan sendirinya ya, sama seperti yang ini ada tombol close ya, maka dengan sendirinya dia akan menutup aplikasi Microsoft Office ini begitu. Yang berikut adalah registrasi, di mana registrasi ini nantinya Adek akan merancang sebuah form login itu, di mana di form login itu kan otomatis ada tombol registrasi ya. Nah, maksudnya di mana orang itu menggunakan aplikasi itu sendiri, di mana orang itu belum memiliki akun sama sekali untuk bisa menggunakan aplikasi yang sudah Adek buat sebelumnya. Begitu. Maka dibutuhkan ada namanya registrasi, di mana registrasi ini nanti akan mendaftar pengguna baru untuk menggunakan aplikasi yang Adek buat. Oke. Yang berikutnya adalah di mana di dalam itu nanti ada pendataan barang. Nah, di sini Adek sayang yang maksud dengan ada silangnya begini. Ini pendataan barang yang maksudnya begini. Pendataan barang ini nanti ketika dia logging sebagai, ini kan ada logging sebagainya ya. Jadi aplikasi ini nanti ada tiga sebagai loggingnya, sebagai misalnya dia sebagai administrasi. Ketika dia logging sebagai administrasi, maka menu peminjamnya itu tidak ada. Di sini tidak ada centangnya di sini. Di menu di peminjamnya itu tidak ada tidak ada peminjamnya. Begitu. Jadi di pendataan barang itu nanti itu hanya oleh petugas dengan administrasi. Jadi yang melakukan penginputan data barang itu hanya dilakukan oleh seorang administrator dan oleh seorang petugas, tapi tidak dilakukan oleh seorang peminjam. Jadi seperti itu rancangan dari program yang dibuat oleh dari soalnya, dari soal yang diterbitkan dari pusat. Oke. Untuk peminjamnya itu hanya dilakukan oleh peminjam. Nah, maksudnya ketika Adek nanti ada orang yang datang meminjam buku itu, aplikasi itu sedang dibuka dan orang akan menginput berapa banyaknya. Sama halnya kita gini, kalau manualnya itu kan biasanya menggunakan buku. Di dalam buku itu orang sudah membuat draftnya ya, blanko untuk data peminjamnya, di mana di situ nama, nomor, nama yang meminjam, nama bukunya, kelas berapa yang minjam, berapa banyak yang dia pinjam, kapan kembalinya, kapan dia pinjamnya, begitu. Jadi begitu juga dengan ini. Jadi peminjam ini nanti dia langsung input di dalam aplikasi. Nah, itu dari seorang peminjam. Ketika dia login sebagai peminjam nanti, maka dia menu yang akan ditampilkan itu hanya satu saja, form peminjam saja. Tapi kalau misalnya dia ini login sebagai administrasi, maka yang dapat dilihat itu adalah form pendataan barang dan form laporan. Jadi dia laporannya itu berdasarkan ambil data dari peminjam ini. Nah, siapa yang meminjam buku ini selama 1 bulan misalnya. Saya misalnya untuk pengambilan datanya itu, untuk membuat laporan itu 1 bulan sekali. Maka saya akan generate laporannya itu dalam 1 bulan sekali. Nah, berdasarkan datanya itu tanpa diinput, dia tidak menginput, tapi dia ambil data dari seorang peminjam. Nah, siapa-siapa yang pinjam buku selama ini. Nah, jadi itu untuk yang administrasinya. Begitu juga dengan petugas. Jadi petugas nanti ketika dia login sebagai petugas, maka menu yang ada di dalam itu, menu yang ditampilkan di dashboardnya itu, di tampilan pertamanya, menu pertamanya adalah pendataan barang dengan generate laporan. Dari seperti itu. Jadi peminjam hanya satu saja. Dari dia hanya form peminjam saja di situ. Oke. Nah, saya lanjut untuk yang ini ya. Nah, desain dibuat dengan memperhatikan kaidah UI. Jadi user interface-nya itu berdasarkan kaidah ini ya.
Oh, makanya ketika ini logging terlebih dahulu. Setelah logging, di dalam logging itu nanti ada registrasi. Ada registrasi, karena klik tombol daftar yang belum memiliki akun. Nanti kita rancang bersama ya. Oke. Jadi form pelaporan dikomunikasikan mungkin. Pelaporan dibuat sekomunikasi mungkin. Maksudnya laporan itu berdasarkan penginputan dari peminjam ini. Nah, jadi di situ kan nanti kita buat sama-sama untuk membuat fiturnya ya, fitur peminjamnya seperti apa nanti. Nanti kita lihat di database-nya untuk lebih detail. Oke, buatlah database perpustakaan. Oke, nanti kita buat database ya. Mengedit, menghapus, dan lain-lain sebagainya. Nah, running program dari itu. Nah, nanti hasil akhirnya ya. Nanti dari sekian apa yang Arek buat nanti itu ada runningnya ya, ada testing hasil programnya. Itu tujuan akhir dari sebuah aplikasi yang Arek buat nanti. Apakah ini berfungsi dengan baik sesuai dengan uh, instruksi yang ada seperti di ini atau tidak. Nah, ini tadi minimal ya Arek Aseng. Nanti tergantung ada Arek kreatifnya seperti apa, bisa lebih dari ini. Nah, nanti kita sama-sama lah ya. Kita sama-sama menuangkan ide ya, ide dari teman-teman yang lain. Nah, ini nanti buatkan dokumentasi kode programnya nanti seperti itu. Oke, jadi yang gambaran kerjanya itu ada jadi seperti ini database-nya ya. Jadi ada beberapa tabel yang ada buat nanti di sini. Nah, tapi di sini kita bisa perinci ya. Kita bisa modifikasi di sini. Kita ambil saja peminjamnya. Nanti maksudnya peminjam ini nanti ini database apa yang kita isi di data peminjam nanti dia simpan di dalam tabel ini. Nah, begitu juga user ini. Di user ini nanti adalah di mana kita akan menyimpan orang yang yang mendaftar akun. Nanti dia tersimpan datanya di dalam sini. Nanti kita ambil data dari sini untuk bisa masuk di menu login. Jadi kita login nanti menggunakan database. Jadi yang sudah memiliki data memiliki akun nanti ketika dia sudah daftar berhasil daftar, maka dia akan tersimpan. Nah, yang sudah tersimpan, data yang sudah tersimpan itu yang bisa dibaca di dalam form login. Kalau kita belum bisa daftar di dalam database untuk registrasinya, maka kita tidak bisa login menggunakan aplikasi itu sendiri. Nah, sekarang di pendataan barang nanti kita masukkan di sini. Kita data semua barang-barangnya di dalam ini ya. Kita data barangnya ini dan lain sebagainya. Jadi bisa juga kata ulasan buku ini nanti kita di press saja ya. Kita masukkan semua file-file yang ada di dalam ini. Ini kan file-filenya. Kita ambil filenya yang tidak ada di dalam sini. Nanti kita masuk di dalam buku ini. Itu untuk mempersempit. Jadi kita akan buat saja nanti lebih simpel lagi. Dari ada 3 saja tabel yang kita gunakan di dalam satu database ini nanti. Yaitu peminjam, user, dan buku. Jadi seperti itu. Oke. Setelah sekian kita menyaksikan bersama tadi, jadi aplikasi dapat dibuat berbasis desktop, web, dan perangkat bergerak. Jadi nanti adik-adik ini, saya tidak akan memaksa adik-adik untuk memilih basis dari aplikasi yang adik buat nanti itu adalah berbasis desktop atau berbasis website, tergantung adik-adik. Jadi di sini di dalam soal ini nanti bisa juga adik buat aplikasi perpustakaan digital ini, aplikasi perpustakaan ini bisa berbasis website, bisa berbasis desktop. Dan saya yakin dan percaya bahwa adik-adik semua sudah tahu apa perbedaan dari aplikasi perpustakaan dan aplikasi berbasis desktop dan berbasis website. Nah, di sini dia judul tugas, buatlah daftar kebutuhan teknis dan spesifikasi perangkat yang digunakan. Nah, daftarnya tadi seperti atas ya. Lembar yang disediakan, siapkan peralatan dan bahan yang diperlukan sesuai dengan daftar peralatan. Install text editor. Text editor itu biasanya digunakan untuk yang membuat aplikasi yang berbasis website. Di mana di sini biasanya text editor itu biasanya Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa aplikasi yang untuk membuat aplikasi yang berbasis website ya. Sedangkan yang software pendukung lainnya yang digunakan untuk pemrograman aplikasi website perpustakaan digital. Misalnya, contohnya saya punya ya. Untuk yang berbasis desktop itu kan, yang berbasis desktop itu berarti yang ada install nanti di sini. Dimana di kesempatan kali ini saya mengajak adik-adik semua untuk menggunakan aplikasi pendukung pembuatan aplikasi. Itu kita menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio.
Nah, di mana itu untuk pembuatan user interface-nya. Sedangkan untuk pembuatan untuk pembuatan database-nya kita menggunakan SQL Server. Jadi itu tadi ya. Jadi untuk pembuatan user interface-nya kita menggunakan Microsoft Visual Studio. Sedangkan untuk pembuatan aplikasi untuk pembuatan database-nya kita menggunakan SQL Server. Jadi ada dua aplikasi yang kita gunakan di situ nanti. Di mana nanti di situ adik-adik untuk aplikasi database itu adalah penampungan data. Data yang input kita tadi, sepertinya di pendataan barang. Kita mau input data barang, misalnya ada buku yang datang baru, misalnya kita input, maka otomatis dengan sendirinya dia akan menyimpan di sebuah database. Nah, jadi datanya tidak akan hilang. Jadi seperti itu. Sudah itu untuk data yang mendaftar akunnya, itu kan bisa otomatis kan simpan di database. Nanti database itu adalah anggap saja adalah gudang ya, dimana di gudang itu tempat untuk penyimpanan barang. Itu kalau gudang yang secara fisik ya, seperti itu tadi, tidak ada bedanya dengan ini. Nah, interpretasi spesifikasi program yang diberikan. Oke, aplikasi berbasis sistem client server. Oke, dapat dibuat berbasis desktop, web, dan ini. Oke, menggunakan aplikasi dengan tingkat administrator juga meminjam. Jadi aplikasi menggunakan pembagian penggunanya. Penggunanya itu nanti dia aplikasi ini digunakan oleh seorang admin, petugas, dan peminjam. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya perlu bahaskan secara lanjut adalah di mana di kesempatan kali ini saya akan membahas materi ini adalah kita membuat sebuah aplikasi perpustakaan digital ini yang berbasis desktop. Oke. Nah, kita lanjut saja. Nah, aplikasi yang digunakan di sini adalah ini tadi, aplikasi untuk merancang ya, untuk membuat tampilan seperti ini. Jadi untuk membuat ikonnya ini seperti yang ini. Ini adalah salah satu contoh dari aplikasi berbasis desktop. Selain dari ini, ya, pokoknya yang browser itu aplikasi sejenisnya yang berkaitan dengan aplikasi browser yang menggunakan jaringan itu berarti itu bukan bagian dari aplikasi desktop berbasis desktop ya, dari seperti itu. Jadi aplikasi yang berbasis website itu adalah di mana pengguna dari aplikasi itu sendiri adalah dia membutuhkan koneksi internet. Nah, nanti adik tahu otomatis kelemahan dari setiap dari aplikasi ini otomatis ada. Kekurangan dan kelemahannya memiliki kekelemahan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Jadi pasti ada kelebihan dari setiap aplikasi itu sendiri. Oke. Nah, langkah yang pertama yang sebelum adik membuat sebuah project adalah adik harus membuat dulu namanya folder dari tempat simpan. Nah, sama juga dengan kita orang tua kita itu, ketika orang tua kita ini misalnya mau panen padi ya, biasanya kita itu kan menyediakan wadah untuk tempat menyimpannya, sehingga ketika kita ada hasilnya nanti otomatis kita tidak mengalami kesulitan untuk menyimpannya. Begitu juga dengan kita membuat sebuah aplikasi. Ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita membuat dulu yang pertamanya wadah untuk penyimpanan file pekerjaan kita. Nah, oke, kita langsung saja untuk membuat filenya. Kita tekan Windows E di keyboardnya ini. Kita misalnya saya akan menyimpan nanti pekerjaannya itu di local disk E. Nah, setelah itu saya pilih new, pilih folder. Nah, di sini saya langsung buat saja. Di sini adalah project itu pekerjaannya project UKK 2024. Oke. Jadi ini adalah wadahnya, di mana kita nanti akan membuat sebuah aplikasi itu menyimpan di dalam wadah ini. Nah, ini anggap saja ini adalah karung, gitu. Jadi segala sesuatu itu kan nanti itu kita simpan di ini. Oke, kita kalau sudah buat sudah buat yang ini wadahnya itu, maka yang perlu tadi itu seperti yang saya jelaskan, yang saya jelaskan tadi itu adalah kita siapkan file pendukungnya. File pendukung itu yang maksudnya tadi itu adik sayang adalah mana tadi project UKK. Nah, ini
di project UKK ini kita buka tadi file. Ini kan project UKK, kita buka lagi di sini. Kita buatkan folder di dalam folder itu sendiri. Jadi misalnya di sini adalah icon. Maksudnya nanti adalah gambar yang sudah di-download oleh adik-adik untuk mendukung pembuatan aplikasi. Contohnya gambar manusia tadi, gambar kunci, sudah itu gambar tombol simpan, gambar tombol close, edit, dan lain sebagainya, itu simpan di dalam icon ini, copy di dalam sini. Oke, yang berikutnya adalah kita buatkan namanya di sini. Ini baru kita nama file mentahnya. Nah, file mentahnya ini nanti adalah biasanya digunakan oleh seorang developer itu adalah ketika nanti aplikasinya butuh diupdate, ada penambahan fitur, ada pengurangan fitur, dan lain-lain sebagainya, itu semuanya akan diedit di dalam ini. Jadi di sini adalah file mentahnya dan file jadinya ya, semuanya di situ. Nah, di sini kita tulisnya project jadi. Project jadi. Nah, nanti di sini project jadi ini, di sini ada file mentahnya, ada dengan ini ya. Oke. Nah, setelah kita buat ini foldernya, tempat penyimpanan file, kita sekarang buka aplikasinya. Nah, jadi terserah adik-adik, tergantung, nanti saya tidak memaksa kamu harus mulai dulu rancang user interface-nya. Terkadang orang itu duluan membuat database-nya, baru dia user interface-nya. Terserah, sama-sama saja, sama. Ya, tergantung kita mau kerjanya lebih didahulukan yang mana. Jadi sekarang sebelum kita membuka aplikasi pendukung pembuatan aplikasi, yang pertama yang adik buat, yang adik lakukan itu adalah mematikan antivirus pendukung dari laptop atau komputer yang adik gunakan. Nah, kenapa? Yang pertama ini adik saya, rentang sekali namanya ketika kita membuat sebuah aplikasi, itu rentang sekali ketika kita belum mematikan antivirusnya. Itu dari sekian pekerjaan kita, skrip-skrip yang sudah kita masukkan di dalam program itu sendiri, terkadang itu karena mengganggu oleh antivirus itu yang mencurigakan, maka otomatis dengan sendirinya akan hilang, korup namanya. Jadi walaupun kita nanti masuknya skripnya, bahasa pemrogramannya itu dengan benar, tapi kalau kita tidak mematikan antivirus, itu bisa menghambat pekerjaan kita. Jadi yang adik perlu lakukan itu adalah matikan antivirus terlebih dahulu. Biasanya ini yang portable adik saya. Portable ini biasanya setiap komputer ini memiliki antivirus portable. Antivirus portable itu di luar ya. Dimana portable itu ketika kita flash atau apa saja yang kita mau colok itu akan terdeteksi. Biasanya kan kalau kita masuk flash disk itu kan ada semadap ya. Otomatis kan itu kan namanya portable, bukan asli bawahan dari komputer itu sendiri. Jadi kita matikan terlebih dahulu, kita cari klik di bawah ini tadi ada gambar smart app-nya di sini. Kita klik kanan di sini. Kita pilih non-active protection. Nah, itu setiap kali kita lanjut, besoknya juga kita mau lanjutkan pekerjaannya itu jangan lupa dimatikan lagi. Oke. Di sini sudah warna orange ya. Nah, ini belum mati. Kita klik kanan lagi di sini, kita pilih exit sehingga dia bisa keluar seperti ini. Sehingga sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak bisa menjalankan secara latar belakang. Nah, selama ini walaupun kita tidak terlihat, dia tetap jalan di latar belakang. Walaupun kita tidak terlihat ada tulisan smart app di sininya, tapi dia tetap berjalan. Nah, itu yang di portable-nya. Sekarang yang di antivirus bawahan dari komputer kita masing-masing. Sekarang kita klik di tombol pencarian ini, kita tulis virus protection. Virus protection ini kita matikan. Kita matikan di sini. Nah, di virus protection ini di manager settingnya, di sini adik-adik, kalau misalnya ada adik ini belum kasih mati, ini kan satu kali saja. Ketika kita kasih mati ini pertama kali ya itu seterusnya. Sedangkan yang ini adik sayang, yang di real time protection ini, ketika komputer kita itu misalnya setelah saya gunakan ini, saya restart, maka dengan sendirinya dia ini dengan otomatis ya, otomatis ya. Jadi otomatis dia dengan sendirinya hidup. Nah, ketika saya restart atau mati, besoknya dengan sendirinya dia hidup sendiri.
Jadi oleh karena itu, kalau adik nanti ini mau melanjutkan pekerjaan itu, sebelum melanjutkan pekerjaan itu lakukan seperti yang tadi ini, dilakukan secara rutin. Ya, dari seperti itu. Saya klik ini, pilih yes, selesai. Oke, baru saya lanjutkan buka aplikasi Visual Studio. Sekarang kita double klik saja ini, aplikasi Visual Studio. Jadi aplikasi Visual Studio-nya itu ini ada ya. Jadi kalau saya punya ini yang 2022, sedangkan adik-adik punya nanti itu 2015. Jadi ya sedikit ada perbedaan tampilannya ya dan fiturnya, tapi tidak mengurangi ya. Maksudnya tidak ada perbedaan untuk bisa hasil yang maksimal. Jadi ya ada hanya fitur saja. Setelah saya amati fiturnya saja yang berbeda. Nah, sekarang di sini adik saya, di ini kita lanjut saja karena kita tadi itu membuat aplikasi. Jadi membuat ya. Jadi bukan untuk membuka pekerjaan sebelumnya. Tapi kita itu baru pertama kali ya. Baru pertama kali kita membuat aplikasi, maka kita pilih create a new project. Jadi di sini pilih create a new project ini ya. Oke. Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini adik saya, yang ada pilih di sini adalah misalnya kalau saya punya itu bahasa pemrogramannya itu adalah saya menggunakan bahasa C# ya. Nah, platform yang saya gunakan sekarang ini adalah Windows ya, karena saya menggunakan Windows OS-nya. Jadi kalau misalnya adik nanti misalnya saya install Visual Studio-nya di sana itu di di komputer Apple itu di sana, maka adik harus pilih iOS ini. Kalau misalnya sistem operasinya pakai Linux ya pakai Linux di sini tergantung. Jadi semuanya kita Windows. Jadi di sini aplikasi inilah kelebihan dari aplikasi ini adik saya. Jadi aplikasi ini juga bisa menggunakan website. Kalau berbasis web ya pilih web, tapi karena kita tadi ini berbasis desktop maka kita pilih desktop. Kalau misalnya konsul ya konsul. Jadi desktop. Sudah itu pilih Windows ini ya. Pilih yang Windows ini. Pilih Windows Application. Windows Form Application. Jadi kalau ada punya nanti hanya Windows Form Application, tapi saya sudah Frameworks ya. Jadi saya pilih Windows Form Application.net ya. Saya pilih yang ini, sudah itu kita pilih next. Nah, project name-nya ini adalah aplikasi apa yang adik buat tadi. Karena kita buat tadi adalah aplikasi perpustakaan digital, maka saya copy yang di sininya, copy, taruh di sini, saya pilih paste di sini. Jadi tidak boleh spasi, tidak boleh spasi. Nah, di sini di lokasinya, lokasi tempat penyimpanannya itu kita klik di sini. Di mana tadi ini? Kita simpan di folder yang barusan kita buat tadi awalnya. Di sudah itu pilih project ya. Cari yang ini tadi. Project UKK. Project UKK ini sudah itu pilih ini select folder. Ini select folder. Saya simpan di sini, jangan di icon. Tadi kan gambar di situ. Di sini project jadi. Pilih select folder. Nah, maka dia otomatis di sini project UKK 2024 project jadi. Sehingga file mentahnya nanti, file mentah atau file jadinya itu dengan sendirinya akan menyimpan di local disk dengan di file project UKK 2022. Jadi seperti itu.
Nah, saya pakai NetFrom Firefox-nya, saya yang versi teratas 247.2. Dari seperti itu. Setelah itu adik saya, kita langsung pilih create. Jadi di sini kita ini tadi ya, sudah kita tahu bahwa bahasa pemrogramannya bahasa C, C Sharp. Jadi OS-nya itu adalah Windows, aplikasinya itu berbasis desktop. Sudah aman di sini ya. Kita pilih create di sini. Oke. Kita menunggu ya. Memang agak berat ini adik. Nah, oke. Jadi ini tampilan awalnya ya. Tampilan awal dari aplikasi kita ini. Wow, ini kalau tampilannya seperti ini berarti ini lisensi produk key. Kita pilih close, maka dia otomatis tutup nanti pasti. Jadi ini dia minta diupdate ya teman-teman. Nah, sekarang begini. Untuk bisa merubah isi dari form ini, itu namanya di properties, di mana properties itu sama dengan di HP-nya kita, itu ada namanya pengaturannya. Segala sesuatu yang ada di HP itu, fitur-fitur yang ada di HP itu ada semuanya untuk mengaturnya. Itu ada di pengaturan. Sedangkan yang di sini adik saya, untuk mengatur lembar kerjanya, daerah lingkungan kerja itu kan di form ini adik saya. Itu berada di properties. Nah, biasanya kalau tidak muncul propertiesnya, menu propertiesnya di sini, kita klik kanan di sini. Sudah itu pilih properties, maka dia akan tampil di sebelah sini. Nah, contohnya saya mulai dari yang ini adik saya. Nah, di propertiesnya ini kan terlalu besarnya ya. Ini kita kembali. Nah, ini diperkecilkan ya, biar tampilannya di sebelah ini lah. Nah, sekarang begini. Di form 1 ini tadi kan dalam suruhan materinya itu form pertamanya itu adalah form login. Jadi, kita rubah tulisan form satunya ini itu kita pilih namanya itu kita rubah menjadi form login ya. Kita cari yang namanya form login. Nah, kita rubah form login. Nah, di mana itu teks? Nah, ketika saya rubah tulisan di bawah ini, maka dia juga ikut rubah di atas login ini. Nah, sekarang yang di sininya gambar ikonnya ini, kita misalnya mau merubah ya ikonnya itu, maka kita tulis cari namanya icon ini. Nah, karena kita tadi tidak ada gambar di dalam ini, di dalam project UKK ini, icon ini, maka kita ambil dulu. Kebetulan saya sudah download ini, ada tulisan icon aplikasi. Saya ambil saja, Ctrl A dari sini, copy taruh di pekerjaan kita tadi di DE. Sudah itu project UKK ya. Di project UKK ini, pilih di icon ini, saya paste di sini. Oke. Jadi sudah ada di sini ya. Nah, sekarang saya klik untuk bisa rubah gambaran ini. Ini kan gambaran ini kan sama dengan yang di atas ini. Kita pilih di tombol option ini, kita pilih di E, sudah itu project UKK, pilih icon, cari gambar ini. Misalnya kita gambar loginnya ini saya pakai ini, open. Jadi dia ada loginnya, gambarnya sudah ada di sini. Nah, sekarang yang ininya, misalnya kita ini straight-nya ini, kita ini merubah dia punya tampilan ini. Ini kan kita jangan tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Misalnya kita rubah menjadi
size-nya ya, style form ya, style form, border style form ini kita pilih fixed. Coba dia di sini seperti ini fixed ya. Coba kita rubah menjadi non. Oh, non ini kosong ya. Jadi coba kita rubah menjadi 3D. Oh, mantap lagi. Coba minus. Oh, jangan ini. Kita pilih cari yang terbaik lah. Jadi di sini saya tidak mengajak untuk kamu untuk lakukan seperti yang saya buat ya. Nah, sekarang size-nya ini di size untuk yang ukuran tampilannya ini kita rubah di sini. Auto size-nya bisa coba. Size-nya kita bikin 400 lah. 400 saja di sini. Kita 400. Bukan di sini 400. 400 di sini juga 400 ya, biar sama ya. Oke, jadi dia tampilan seperti ini nanti kecil karena sejak loggingnya ya. Atau kita bisa size-nya kita kasih 600 lah. 600. Oh, ini 600, ini yang ke bawahnya. Ini 400. 400 ininya 600. Coba. Jadi seperti ini dia kecilnya. Nah, sekarang adik sayang, kita simpan. Pilih simpan, ini kita pilih save all. Jangan lupa disimpan ya. Setiap kali ada perubahan itu jangan lupa diklik simpan di sini. Sekarang kita jalankan ya. Start debugging di sini atau tes, misalnya tes atau pilih debuggingnya. Kita coba lihat ya. Hasilnya seperti apa? Kita tunggu. Oke ya. Dari seperti ini ada saya. Sebentar. Ini dia hasilnya. Dia di sini. Dia posisi di sini ya. Bagaimana kalau misalnya adek pengennya itu di tengah-tengah ketika ditampilkan logging ini. Kita klik close dulu di sini. Kita pilih yang di start position. Start positionnya itu kita rubah menjadi center ya. Start positionnya. Kita cari kata start position. Start positionnya. Mana? Ini dia. Start positionnya kita rubah menjadi center screen. Di Windows state-nya kita pilih normal saja. Coba kita lihat, simpan. Sudah itu kita pilih start. Kita lihat nanti. Itu kan tampil di tengah-tengah dia tuh. Tadi seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut yang ke berikutnya. Yang ke berikutnya itu adalah ini kan tombol login tadi ya, tombol login. Di mana nanti di sini harus ada gambarnya. Di toolbox ini ya, sayang. Di sini kita pilih namanya label. Nah, label ini adalah sebuah keterangan yang tulisan biasanya kita tulis itu kalau di Facebook itu kan ada tulisan username dan password. Itu maksudnya. Nah, klik label di sini, klik satu kali di sini. Sudah itu kalau ada tanda-tanda seperti ini berarti berhasil ya. Dia buka seperti ini. Label di sini juga label. Ada dua ya. Jadi label yang pertama ini, label yang pertamanya misalnya kita tulisnya di sini label pertamanya teksnya. Kita rubah menjadi username. Username. Di sininya kita rubah menjadi password. Di sini tadi kurang titik 2 ya. Password. Nah, sekarang untuk yang ini kan hanya untuk keterangan. Keterangan ini kan tidak bisa diisi, hanya untuk memberikan keterangan bahwa ini adalah username, ini adalah password. Tapi di sini harus ada namanya text box. Nah, text box ini kita taruh di sini yang pertama.
kita ini. Sudah itu tambah lagi gini, Ctrl C Ctrl V sudah di sini. Ini kan text box 1. Nah, teksnya ini namanya teks name-nya ini kan kalau tidak salah ini name text box 1 ya. Kita pilih ke atas ya. Name-nya, teksnya kosong, ini karena kosong. Name. Di sini kalau tidak salah. Name-nya itu text box 1, text box 2 yang ini ya. Sekarang kalau username ini, sekarang bagaimana untuk yang tombol loggingnya? Sekarang loggingnya, tombol logging itu berarti dia menggunakan button. Yang button ini kita taruh di sini. Oke. Sebenarnya ada tambahan tadi ya. Tadi tambah sebenarnya di sini, kita copy di sini, kita copy paste ya. Di sini sebenarnya tadi bukan hanya paspor saja, tapi di sini juga adalah logging sebagai ya. Oke. Jadi di logging sebagai ini. Tambah saja ini, copy ini. Bukan copy dari sini ya. Ctrl C, Ctrl V di sini. Kita blok saja ini biar bisa digeser bersamaan. Oke. Nah, ini paspor, ini logging ya. Nah, logging sebagai ini nanti, di logging sebagai ini nanti kita bikin sebenarnya bukan text box di sini ya. Kita harus ada namanya validasi data kalau ada di Excel itu. Namanya validasi data, tapi di sini tidak. Di sini nanti kita isi, dimana ketika kita klik nanti di dalamnya ada admin, ada petugas, ada peminjam ya. Jadi dia seperti itu. Jadi di button satu ini kita Ctrl C Ctrl V, di sini kita pilih di sini adalah logging. Ini loggingnya, yang ini daftar ya. Daftar pengguna baru. Ini misalnya di sini buttonnya ini kita rubah menjadi registrasi. Sekarang di registrasi ini untuk registrasi ya. Di sininya logging. Di sini kita bikin tombol logging ya. Logging. Itu toh. Di sini tombol logging. Nanti ketika orang daftar, ini kita masukkan di sini. Oke. Sekarang kita jangan lupa disimpan ya. Sekarang yang ini tadi kita pilih checkbox itu jangan. List view ya. Coba kita pakai list box. Ininya kita hapus, delete. Kita coba list box di sini. Misalnya di sini adalah admin, sudah admin, petugas, peminjam ya. Oke. Nah, coba kita lihat dulu, save, kita jalankan ya. Saya jalankan. Oke. Ini nah ini kan ada tombolnya di sini ya. Dia peminjam, ini ada ini. Coba kita perbesarkan nanti ya. Coba kita perbesarkan. Yang di sininya kita perbesarkan dulu ini. Oh, coba cari yang lain ya. Selain kata list view itu list box, coba. Ini tadi kan list box. List view. Coba kita list view ya. Coba kita list view di sini. Edit item. Ini dia. Di teksnya ini kita admin,
edit item, admin, edit lagi, petugas, coba kita simpan terlebih dahulu, kita pilih start. Oh, ini tidak bisa. Ini bukan ini ya, bukan itu yang dimaksud ya. Coba kita cari yang lain ya, selain dari kata admin ini, petugas ini seperti ini. Kita coba list box full sudah. Kalau checklist, coba checklist nih. Oh, checklist ini dia pakai checklistnya. Oh ya, bisa juga. Nah, tergantung nanti ya, ada adik maunya pakai yang mana. Admin, petugas, peminjam. Oke. Jadi nanti bisa juga di sini ya. Ini saya delete dulu ini, kita pakai yang ini sudah. Ini yang lebih kerennya. Ya, login sebagai admin ya. Oke. Ini registrasi ketika ada yang mau daftar ya. Oke, sekarang kita simpan, jalankan coba. Nah, oke. Nah, sekarang begini ya, misalnya ini kan silan. Di sini paspor. Misalnya 1 2 3 4 5. Nah, biasanya paspor itu kan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, bagaimana? Biasanya itu kan kalau paspor itu ada yang pakai bintang, pagar, dan lain sebagainya ya. Nah, kita rubah untuk itu. Untuk bisa rubah di paspor ini aja, caranya seperti ini. Nah, kita kembali ke sini. Di paspornya ini ada tulisan paspor hint di bawah. Paspor card ini. Kita tambah sudah. Kita mau menggunakan apa? Di sini saya menggunakan bintangnya. Kita di sini shift star. Nah, coba kita lihat sekarang silan di paspornya. Di paspornya itu sudah tidak muncul lagi. Nah, biasanya kan seperti itu. Jadi itu kalau yang di loginnya ini, ya. Nah, sekarang adik saya itu yang di bagian ini tadi ya. Pertemuan hari ini kita tambah saja labelnya satu di sini, label. Nah, kita taruh di sini di ininya, label ini. Ini label 4 ini kita rubah menjadi silahkan login terlebih dahulu. Oke. Oke. Yang ini kita rubah taruh di sana. Nah, kita rubah tulisannya ini di sini. Untuk rubah tulisan ini adik saya, untuk rubah tulisan ini, untuk jenis hurufnya itu di font, di properti semua. Pilih di sini, kita cari jenis hurufnya. Nah, di sini jenis hurufnya banyak sekali adik saya. Misalnya saya pilih, nah ini 11. Oh, underline jangan. Oke. Nah, silakan login terlebih dahulu. Oke. Ini kan misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang untuk size-nya, font size. Nah, di sini kita cari font size-nya berapa. Kita misalnya size-nya kita taruhlah 20. Nah, sekarang yang gambarnya, kursi colornya ini kita rubah. Oke, dari itu tadi yang merubah apa ya, merubah jenis huruf dan merubah ini.
Ini kalau misalnya adek ini mau satukan jenis hurufnya, kalau misalnya ini tidak boleh satu-satu ya, adek tinggal pilih begini saja, adek saya blok semua ini, arahkan pointer saja seperti ini. Sudah itu di fontnya ini kita bisa memilih jenis huruf lainnya. Misalnya kita jenis hurufnya ini misalnya semuanya seperti ini. Nah, misalnya medium ini ukuran 11. Oke. Nah, maka dia otomatis seperti ini. Dia satu kali ya, tidak maksudnya tidak satu-satu kan maksudnya ini untuk mempercepat ya. Misalnya ini tadi kan coba kita rubah yang lain lah. Nah, ini oke. Nah, seperti ini. Nah, tadi ini yang ini akan agak mepet ya. Misalnya ini agak mepet ininya, tinggal kita share ya ke sana. Nah, login sebagai admin atau ini. Nah, ini agak ke bawah. Oke, sorry. Kalau seperti ini, adik sayang jangan panik ya. Ini kan form 1.cs. Sedangkan yang tadi itu adalah form 1.cs design. Nah, jadi di sini kita taruh di bawah ini, kita klik ini, masuk ke bawah. Peminjam. Dari itu. Nah, sekarang yang ke berikutnya, adik sayang. Bagaimana kalau misalnya nanti adik itu buatnya ini misalnya username ini di sebelah username ini ada gambarnya. Nah, misalnya di sini gambar. Coba kita rubah warnanya, colornya ini di back colornya ini kita jangan kasih warna putih tapi dia kasih warna hijau lah. Karena ini ada perbedaan ya sedikit ya. Nah, ini jadi seperti ini. Ini untuk daftar ya. Nanti kalau misalnya adik nanti ini mau tambah picture gambarnya, kita pilih di sini adalah picture box. Nah, kita pilih picture box ini, misalnya taruh di sini. Nah, misalnya di gambar yang atas ini, di gambar username ini kita misalnya kasih gambar ya. Nah, dikasih gambar di sini kita pilih di sini adalah atau bisa klik di sini. Klik di anak panah ini kita pilih choose image. Nah, kita cari pilih yang di bagian atas ini import di mana kita tadi menyimpannya. Misalnya saya kasih ini ke orang atau inilah. Hanya sentuh saja ya. Atau ini paspor, ini gambar. Nah, ini saja ya. Oke. Nah, ini kan tidak terlihat. Klik kanan di sini kita pilih di sini jangan normal ya. Size modenya jangan normal. Kita pilih zoom coba. Oke. Jadi seperti ini dia. Gambarkan ada gambar tuh sudah ada tampilannya keren kan? Oke. Sekarang adik sayang, kita ambil saja copy yang di sini, Ctrl C, Ctrl V. Kita rubah yang ininya. Kita paspor yang tadi ini. Kita paspor ini kita rubah jadi di sini, kita pilih choose image-nya, kita rubah clear yang di sini pilih ini. Kita misalnya gambar paspor tadi itu ada gambarnya ya. Ini paspor ya, icon paspor. Oke. Nah, sekarang setelah paspor itu kan ada login sebagai juga. Kita Ctrl C ini, Ctrl V, taruh di bawah ini. Kita masukkan di sini. Kita tinggal nanti lihat di sini gambarnya, kita rubah aja gambar ini, source image-nya ini clear-nya, ini hapus itu tadi maksudnya. Sekarang kita login sebagai dia sebagai apa? Misalnya kita ambil yang ini lah. Oke. Jadi seperti itu. Kita rubah lagi gayanya ini biar sesuai ya. Ini kan agak jarak sedikit ya. Jadi biar ini kah maksudnya bisa dilihat dengan keren. Atau bisa kita pakai anak panah ke bawah ini di keyboard. Login sebagai, atau kita hapus saja yang tulisan apanya yang titik duanya sehingga pokoknya bagaimana saja caranya agar terlihat keren ya adik-adik. Sekarang itu username-nya ini kita agak tengah-tengah dia di sini. Sekarang di sini paspornya di sini. Di sini. Oke, sorry. Oke, mantap kan? Gitu. Coba kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Di sini kita coba warnanya, jangan warna putih, kita warna
Colornya ini di sini lah, itu login. Nah, sekarang kita simpan terlebih dahulu, kita pilih start, kita lihat hasilnya, kita lihat hasil. Nah, ini dia. Jadi ada gambarnya ya. Jadi tergantung lah, pokoknya adik-adik nanti desainnya seperti apa ya. Pokoknya ini hanya gambaran dari saya. Ini yang simple menurut saya ya, yang sederhana sekali. Tinggal adik mau seperti apa nanti lebih. Saya berharap adik melakukan sesuatu yang lebih baik ya lah. Ya, saya yakin dan percaya kamu bisa, kreatifnya kamu itu kontras warnanya. Ini warnanya juga bisa dirubah adik di sini. Nah, misalnya ini juga kan warna ini kan di sini back colornya misalnya rubahlah, misalnya jadi abu-abu lah, misalnya seperti itu. Atau warnanya ini misalnya adik-adik misalnya rubah menjadi warna ini. Misalnya seperti itu. Jadi tergantung dari adik-adik ya. Misalnya ini kan tadi terlalu norak kalau misalnya menyatukan dengan warna seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi ketika kita tunggu dijalankan nanti aplikasinya seperti ini. Jadi ya adik bisa melakukan hal yang sesuatu yang berbeda ya, dan jauh lebih baik dari yang saya buat seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya bagikan untuk pertemuan pertama kali ini. Besoknya kita lanjut ke tombol login ini sampai dia tampil menu. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon komentarnya, mohon dipelajari. Jangan lupa waktu tetap muka, jangan lupa untuk bertanya kalau misalnya tidak sesuai apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Salam semangat, semoga sukses untuk ujian UKK kali ini. Terima kasih.